Ya, ya kita kembali lagi ya guys. Ada kendala ya, zoomnya mati. Nih, gue udah ketemu sih tadi nih di buku nomor Sukrisno. 11 tuh. Nomor 11 kan. Ini di buku Sukrisno ada tulisannya. Foto. Terlepas. Oh iya, ya udah. Sabar, Bas. Sabar. Sabar. Saya. Gue nggak nyari. Dalam ini nggak sih pengendalian intern ya? Masih dalam pengendalian intern. Yang gue kirim, baca. Per, aku hilang. Masih hilang. Udah. Kepalanya hilang. Biarin. Mana sih lu ngirim apa? Foto baca. Astagfirullahaladzim. Kalian kenapa sih kalau ngirim buku miring-miring? Terlepas ya kan dari tinggal HP-nya dah yang dimiringin. Kenapa terlepas Ini dari pakai- bagaimana nih. laptop. Terlepas dari bagaimana bagusnya desain dan operasi pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan komisaris. Itu kan dewan komisaris tuh. Itu kan berarti kan kayak kalimatnya kayak pengendalian intern tuh hanya terbatas untuk meyakini keyakinan dari buat si manajemen dan dewan komisaris kan, berarti kecuali yang D salah ya kan. Terus lanjutannya itu kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang berangkat pengendalian intern. Hal ini mencakup pernyataan bahwa pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan yang salah. Yang A tuh, kesalahan dalam pertimbangan manusia. Kenyataan bahwa pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian intern dapat rusak karena kegagalan sifat manusia tersebut. Tadi kan kayak kesalahan dalam mempertimbangkan terus dalam pengambilan keputusannya salah kan, itu keterbatasannya juga kan, ya nggak? Ya. Udah Apa? Maksudnya cuma ada itu A sama di Sukrisno cuma ada yang A sama D. Jadi jawabannya antara B sama C. Kalau gue nemunya berikut ini adalah keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern. Itu ada kesalahan dalam pertimbangan, gangguan, kolusi, pengabaian oleh manajemen, sama biaya lawan manfaat. Tadi Ki gimana Ki? Kalau yang si Igin, dia bagi manajemen dan dewan komisaris, bukan dewan komisaris dan komite audit. Oh iya. Yuk cerdik ya. Nggak tahu komite audit kan dia nggak termasuk ya, cuma dewan komisaris itu masuk gitu. Berarti Iya. Jadi yang Alma. yang dikirim sama Alma. ada ABC ada ya. Salah dalam pertimbangan, kolusi, sama pengabaian oleh manajemen. Yang nggak ada yang D. Kayaknya di sini juga ini ya, manajemen sama dewan komisaris, bukan sama komite audit. Kayak ngecoh ya? Kayak ngecoh. Gitu. Langsung guys. Terus Berarti yang D yang kecuali. manakah di antara penggabungan dua fungsi yang tidak baik ditinjau dari sudut pengendalian intern? Ya buat dari tadi bolak-balik pengendalian intern di Sukrisno kagak ada fungsi-fungsi. Soalnya dikit doang halaman, cuma 1, 2, 3, 4, 5. 5 doang, 5 halaman doang, 5 lembar, 5 halaman. Nggak ada di buku Sukrisno tentang fungsi-fungsi.
Arian. Di Mulyadi ada nggak, Sal? Bentar. Gue jadi ketawa. Ngapa? Tadi Enggak. ada suara bocor. Oh, Bukan aku. Bocor. gua. Maaf ya guys, sambil minum susu. Apa sih ini? Manakah di antara penggabungan dua fungsi yang tidak baik ditinjau dari sudut pengendalian? Coba gue fotoin ini ya. Wah, Ada di Mulyadi. Mulyadi tuh gini, pemisahan fungsi yang memadai. Udah gue foto dulu. Foto Ini dulu. penggabungan. Oh, ini udah rada malam ya. Rada susah mencerna otaknya. Saya Jam Bukan rada berapa, malam guys? sih. Jam berapa sih? jam 11 lewat. Mau setengah 12. Kita kuat. Yuk. Aku dan kamu Yang kuat. bawah ya, Sal? Fungsi Baca dulu. fungsi gudang, pembelian, penerimaan, sama akuntansi. Kemudian pembelian berarti Nggak ada ini, nggak ada pelaksanaan dah. Nggak ada pelaksanaan, so. Penjualan sama Connect nggak sih? penagihan, penjualan Kalau sama penagihan, misalkan- penjualan sama penagihan piutang juga nggak ada. Apakah tidak ada fungsi penjualan? Kalau fokusannya dari fungsi-fungsi yang di sini kayaknya nggak bisa digabungin sih yang C. Kenapa? Karena kalau misalkan nih dia fungsi pembelian sama fungsi gudang digabung, kan? Digabung berarti bisa aja dong si data yang ada di gudangnya tuh bisa dimanipulasi gitu. Tapi yang dia juga kan penjualan kan kalau digabungin sama penagihan piutang kan bisa bisa curang kan karena berhubungan. Iya guys. Tapi lo fokus lagi di kalimat awal gue kalau misalkan ngelihat dari Di buku. fungsi-fungsi yang ada di buku. ini kan penggabungan dua fungsi ya. Nah, Iya, kan fungsi penagihan piutang kagak ada. Di sini, di buku Mulyadi. Berarti yang ada kan yang dipasangkan yang ada cuma C. Soalnya di bukunya si Salma juga fungsi gudang itu merupakan fungsi penyimpanan. Kalau fungsi pembelian itu merupakan fungsi operasi. Kayak beda gitu nggak sih? Ya maksudnya Jadi emang nggak bisa digabung gitu. jadi bisa, cuma nggak baik, jahat. iya, karena dia bilang kan, kalau gudang kan bertanggung jawab pengajuan permintaan pembelian, penyimpanan barang, gitu-gitu kan. Terus kalau fungsi pembelian, melaksanakan pemesanan barangnya itu. Jadi kalau misalkan digabungin, kayak bisa aja ada kecurangan-kecurangan. Kan beli di berhubungan, habis beli kan dimasukin ke gudang gitu kan. Simpelnya gitu kan. Ada kecurangan. Kalau dari contoh, lu lihat deh yang contoh yang di halaman kedua yang gue fotoin. Itu kalau penggabungan fungsi-fungsi itu kayak penggabungan fungsi akuntansi dan penyimpanan. Iya, penyimpanan itu akan mengakibatkan kemungkinan timbulnya ketidakberesan. Terus, itu tidak baik. Tapi tidak ada pasangan antara penyimpanan dan akuntansi ya guys. nah, maksudnya Ya, kan? itu kan penyimpanan siapa namanya sih? Penyimpanan sama fungsi akuntansi itu ada tuh di dalam berhubungan. Di dalam empat itu. Ini kan ada fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, sama fungsi akuntansi. Terus di yang contoh itu kan fungsi penyimpanan. Fungsi penyimpanan itu fungsi gudang tahu? Iya, fungsi penyimpanan, fungsi gudang, sama fungsi akuntansi itu kalau digabungin nggak baik. Berarti apa mungkin kalau yang ada di dalam 4 fungsi itu kalau digabungin nggak baik ya? Nggak ngerti maksud gue.
Iya, ngerti. Jadi di antara kalau 4 yang ada di buku itu semuanya digabungin, maksudnya walaupun dipasangin 2-2 atau gimana kan, itu Tetap gak bisa. tetap nggak baik. Seharusnya Paham. dipisah gitu kan. Iya. Berarti yang ada di buku aja. Kalau yang ada di buku doang yang C. Cek. Yang dipasangkan di soal pasangin. Tapi connect gak sih, maksudnya kayak yang tadi gue kasih alasan gitu. Nyambung gitu. Nggak baik kalau Iya. karena berhubungan, karena berpotensi kerjasama. Oh iya benar cuy. Ada- Ini ada tujuan pokok pemisahan fungsi ini adalah untuk mencegah dan untuk dapat dilakukannya deteksi segera atas kesalahan atau ketidakberesan dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada seseorang. Tujuannya itu. Nah yang tadi Enda bilang, nyambung nggak sih sama Itu. tujuan ini? Iya, jago banget gue. Gue, Langsung kan? perasaan gue. Oke, berarti ya. Ya. Cinta. Manakah di antara pernyataan berikut yang tidak benar? Kuesioner. Ya tadi ada kuesioner, ada Kuesioner. Nah, kan ada internal control kuesioner. Aduh, jangan berharap di ini deh. Sini. Di dokumen ya, dokumentasi. Kalau di gue dari komentasi. Ya. Coba dari lu. Oh, gue di sini. Apaan? Dari lu Ayo, gimana? ada. Oh, lalu baca dulu. Apa, Per? Ayono ada nggak? Mari kita cari. Karena ini digunakan Nyari, KP nyari. lebih sederhana. Biasanya KP memiliki ICQ yang standar. ICQ yang digunakan memahami model intern. Pernyataan ya yang tidak benar. Ini tidak benar. Di Mulyadi ya, ini begini doang. Mulyadi adanya ini tentang kelemahan penggunaan kuesioner ya. Itu ada kemungkinan menimbulkan kecenderungan bagi penanya untuk menyalin data jawaban yang pernah diperoleh tahun sebelumnya. Itu pernyataan itu ada nggak di situ? Ada yang A. Yang A. Berarti yang A itu benar ya penyataan. Iya. Terus gue nemu lagi ini. Yang kedua, seringkali kuesioner pengendalian intern baku yang hanya merupakan cara untuk mengumpulkan data dianggap sebagai hasil akhir, sehingga penanya seringkali tidak memahami kenyataan yang ada di balik jawaban ya dan tidak yang tercantum di dalamnya. Ada nggak? C. Ada di C. Ada yang C. Dan C. Ini Nah, di gua nemu 2 doang. Kayaknya. Gue nggak ini nemu. masuk gak nih? Biasanya KP memiliki satu set ICQ itu kuesioner yang standar yang bisa digunakan untuk memahami dan mengevaluasi pengendalian intern. Tapi Itu yang gimana? Maaf. Gimana? Kuesioner bisa digunakan untuk memahami pengendalian intern di berbagai jenis perusahaan. Yang B ya? Mirip yang B Yang B. kalimatnya. Itu lu di Sukrisno. Apa gimana? Halaman? Foto. Gue belum foto ya? Lupa. Kirimkan. Berarti yang A tadi kan sama ya, yang C sama, yang B tidak. Berarti kan Jawabannya D. D? kan D. Iya deh. Tidak mungkin benar semua nggak sih? Maksudnya yang D nggak ada anjir. Iya, yang D tuh nggak ada pernyataan itu loh. Kita tidak menemukan yang D. Berarti tuh jawabannya yang D beneran kan? Yang D, iya. Nah. Bisa kali, Yang D. Bang? Dikuning-kuningin. Ya, aku hilang. Aku muncul. Aku Kamu dari cancel. tadi hilang muncul. Iya. Berarti yang D nih.
Kayak dia D. hilang muncul. Kita Manakah tujuan berikut merupakan tujuan auditor dalam memahami pengendalian internet klien? Jawabannya antara A, B, C, D. Ya iyalah. Manakah Tolonglah, udah malam nih. merupakan informasi yang memahami pengendalian internet? One. Evaluasi informasi. Bukan tujuan pengumpulan. Gue nemu. Lengkap ya Mulyadi. Gue fotoin dulu ya. Kirim. Kirim. Udah deh gitu dong. Ya bener. kirim. Nah, dia masuk. Tujuan pengendalian intern. Apa enggak? Pengendalian informasi keuangan. Ada nggak? Informasi keuangan. Nggak ada. Hah? Oh, ini yang bukan ya? Yang nggak ada. Apa sih ini? Patuhan terhadap hukum dan patuhan yang berlaku. Ya. Terus? Ada time remaining. Udah lanjut aja, Berin lanjut. Menentukan. Ini kepatuhan terhadap hukum yang patuhan yang berlaku. Terus? Nggak ada. Efektivitas dan efisiensi operasi. Oh, salah gak sih? Gue fotoin tujuan pengendalian intern. Oh, ya kan? Sama kah? Itu tujuan. Yang bukan. Itu tujuan dalam memahami pengendalian internet. Salah gak sih? Harusnya itu yang informasi. Itu dia memberikan keyakinan kalau yang dikasih. Ya kan pengendalian informasi yang mampu veritas, efisiensi. Beda nggak sih? Beda. Kalau si Salma nih yang fotonya Tujuan pengendalian intern untuk aja. memberikan keyakinan, bukan untuk mau mengumpulkan. Terus? Ada dong. Lagi Sekalian cari nomor 15 lah. Kita cari. Kan Sukrisno nggak ada nomor 14. Dicari nomor 15 ya. Ya. Oh. Gue juga berminatnya nyari nomor 15 sih. Nih ketemu. Baru mau nyari. Apa? Yang nomor 14. Mengapa Iya, auditor perlu memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern kliennya? Tujuan kan ya sama aja. Itu ada kemungkinan dapat atau tidaknya audit dilaksanakan. Ada tuh. Salah saji material yang potensial dapat terjadi. Yang D. Risiko deteksi ada. Terus sama perancangan pengujian substantif. Yang nggak ada apa? B. Menentukan kewajaran laporan keuangan klien. Udah. Buat ini ya. Karena sudah terbukti di buku. 15. 15 ada yang, guys. tadi ada yang ketemu nggak yang duluan? Tadi Iki nyari ya sama Ferdi. Tadi nyari Ada. Oh, ketemu nih di internet. Apa? Sumbernya woi. Link. Internet sumbernya apa? Link. Dari skrip sih. Ya itu sih apa namanya jurnal juga. Bagi Oke, link. ya. Nah. Kalau di sini sih di skrip kan itu kan soalnya ini ya apa namanya? Manakah di antara pernyataan tentang pengujian pengendalian bersamaan berikut yang benar? Nah, kalau yang gue cari itu ini apa namanya? Nih.
pengujian pengendalian bersamaan yang gue dapat ya. Coba kalian buka linknya deh. Pengujian pengendalian bersamaan dilaksanakan oleh auditor bersamaan waktunya dengan usaha pemolehan pemahaman atas pengendalian intern. Terus pengujian ini dilakukan oleh auditor baik dalam strategi pendekatan terutama substantif maupun dalam pendekatan risiko pengendalian rendah. Nah, ini ada juga nih. Pengujian pengendalian bersamaan terdiri dari prosedur untuk memperoleh pemahaman dan sekaligus untuk mendapatkan bukti efektivitas pengendalian intern. Coba baca yang awal, kayaknya yang A mirip. Yang A apa yang B? Coba baca ulang. Kalau gue baca, Maksudnya coba bacain ulang. Ini pengujian pengendalian bersamaan dilaksanakan oleh auditor bersamaan waktunya dengan usaha pemolehan pemahaman atas pengendalian intern. Nah ini ada juga nih pengujian ini. Tadi kan ada pengujian ini dilakukan oleh auditor baik dalam strategi pendekatan terutama substantif maupun dalam pendekatan risiko pengendalian rendah. Nah kalau yang B itu cuma pengujian substantifnya doang, nggak ada maupun pendekatan risiko pengendalian rendah. Nah selanjutnya ini pengujian pengendalian bersamaan terdiri dari prosedur untuk memperoleh pemahaman dan sekaligus untuk mendapatkan bukti efektivitas pengendalian intern. Oh, iya. A, Itu berarti. A. Aku terkecoh, maaf saya. Berarti Akhirnya aku dapat juga. Apa sih, ikut-ikut aja emang kita jodoh. Bebas ya. Sehati kita. Baik kita. sudah ya guys. Oke. Udah. Alhamdulillah. Nah, Terima kasih. muka lu nggak ada dulu. Bukannya hilang, Say. Terima Bukannya kasih hilang, Say. telah Udah. menonton video diskusi Kita. kami yang agak absurd. Ya. Sekian, saya Rizky Ananda Nugroho dan 3 kawan Ferdinand. saya. Indah. Salma. Izin pamit undur diri. Terus Terima kasih. Mohon maaf. Kalau saya hilang. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah pencarian bukti atau salah-salah jawaban. Kamsahamnida. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang stop recording apa yang pause? Stop.